Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kira-kira revolusi industri itu apa sih? Nah, revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu lama, dan memakan biaya yang sangat mahal menjadi lebih mudah. Nah, sudah paham kan apa itu revolusi industri? Mari kita bahas perjalanan revolusi industri dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 hadir ketika dunia masih bergerak secara manual. Artinya, semua kegiatan manusia masih menggunakan tenaga hewan, manusia, atau alam. Karena itu, ketika James Watt menemukan uap pada abad ke-18, dunia mengalami perubahan besar-besaran. Saat itu, mesin uap langsung menjadi alat mekanis pertama yang mengubah cara produksi pabrik tekstil dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Perubahan ini pertama kali terjadi di Inggris. Kemudian, sistem kerja mesin uap perlahan-lahan mengalami perubahan menjadi lebih efisien dan canggih lagi berkat banyaknya bahan bakar kayu dan batu bara. Perubahan ini akhirnya membuat bisnis transportasi semakin maju lagi. Buktinya, saat itu banyak sekali kapal yang bepergian mengelilingi dunia demi mencari sumber daya alam. Jadi bisa disimpulkan, revolusi industri 1.0 mengubah dunia manual menjadi semi otomatis. Berikutnya, revolusi industri 2.0 dimulai pada awal abad ke-20. Ketika Nikola Tesla menemukan listrik dan Thomas Alva Edison menemukan bola pijak. Berkat dua penemu ini, dunia menjadi lebih hidup dan terang. Akibatnya, mesin-mesin yang sebelumnya mengandalkan uap dari pembakaran sebagai sumber penggeraknya mulai berpindah ke arus listrik. Pada tahun 1913, pabrik-pabrik mulai memanfaatkan conveyor belt yang bisa berjalan otomatis dengan tenaga listrik demi membuat volume produksi semakin besar. Revolusi industri 2.0 kemudian dikenal sebagai era perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini ditandai dengan banyaknya petani yang pindah haluan menjadi buruh pabrik. Selanjutnya, pada revolusi industri 3.0 terjadi di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan hadirnya internet serta teknologi digital. David Harvey, seorang sosiolog asal Inggris, bahkan menyebut era revolusi industri 3.0 membuat dunia semakin lucu. Mengapa bisa begitu? Karena di era ini, jarak semakin menghilang dan ruang pun semakin luas. Namun, di saat bersamaan justru semakin padat. Revolusi industri 3.0 mempunyai dua karakteristik utama. Pertama adalah mesin-mesin yang mampu bergerak dan berpikir sendiri. Yang kedua adalah internet yang dapat mempersingkat jarak dan waktu. Yang terakhir, revolusi industri 4.0 dimulai sejak tahun 2000 hingga 2005 yang ditandai dengan bertambahnya kecepatan koneksi internet. Akibatnya, penyebaran informasi, akses, dan kemudahan manusia terhadap data semakin cepat. Perlahan tapi pasti, kondisi seperti ini kemudian mempengaruhi daya tahan perusahaan-perusahaan. Di era revolusi industri 4.0, perusahaan lebih membutuhkan kemampuan adaptasi dengan kebutuhan pelanggan daripada ukuran yang besar. Oleh karena itu, banyak sekali bisnis yang mengandalkan algoritma software untuk memahami kebutuhan konsumen dan merebut perhatian mereka. Contohnya seperti toko online, ojek online, dan layanan digital lainnya.